Halo sahabatku, para pencinta kisah yang menguras emosi. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan baik dan siap untuk disajikan kisah yang akan membuat hatimu ikut berdebar dan marah. Malam ini, kita akan masuk ke dalam cerita Citra, wanita yang sudah menyebar undangan pernikahannya duluan, tapi seminggu kemudian iparnya, Farel, dengan sengaja mengumumkan pesta tunangannya tepat di hari yang sama. Apa yang terjadi? Tak ada satupun keluarga calon suami, Bagas, yang datang ke pernikahan Citra. Puncaknya, di tengah kesunyian pesta, Citra mendapat SMS mendesak dari mertuanya, Bu Tanti, tapi Citra hanya tersenyum melihat 34 panggilan tak terjawab di ponselnya. Penasaran? Siapa sebenarnya Citra dan apa yang akan dia lakukan pada keluarga yang sudah mempermalukannya? Sebelum kita mulai, yuk bantu like video ini sampai ramai. Jangan lupa subscribe channel Cerita Momo dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap babak kisah ini. Terakhir, komen di bawah, nama kamu, asal kota, dan ketik hadir. Ayo, kita mulai bab pertamanya. Siap-siap, karena ini akan menguji emosimu. Citra menatap tumpukan amplop berwarna emas yang tersusun rapi di meja ruang tengahnya. Amplop-amplop itu terasa hangat di tangannya, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena beratnya harapan dan impian yang ia sematkan di sana. Di dalamnya, tertera nama dua insan yang sebentar lagi akan mengikat janji sehidup semati, Citra dan Bagas. Sudah hampir 1 minggu sejak undangan pernikahan itu mulai disebar. Semua persiapan dari pihak Citra sudah rampung. Gedung mewah di tengah kota sudah dipesan, gaun pengantin rancangan desainer ternama sudah siap di lemari, dan catering terbaik telah dikonfirmasi. Bagi Citra, ini adalah puncak dari penantian panjang. Ia tulus mencintai Bagas, dan ia yakin pernikahan ini akan menjadi awal dari dongengnya. Namun, di balik kegembiraan yang meluap-luap, terselip keganjilan yang terasa dingin dan menusuk. Keganjilan itu bernama keluarga Bagas. Sejak awal, lamaran Citra diterima dengan sambutan yang jauh dari kata hangat oleh Bu Tanti, Ibu Bagas. Bu Tanti adalah seorang wanita yang sangat menjunjung tinggi nama keluarga dan status sosial. Ia terbiasa hidup dikelilingi kemewahan dan memandang rendah siapapun yang ia anggap tidak selevel. Meskipun Citra berasal dari keluarga terpandang dan sukses di bidang properti, Bu Tanti selalu menganggapnya kurang. Bu Tanti selalu melontarkan sindiran halus tentang profesi Citra yang dianggapnya terlalu modern dan tidak cocok untuk menjadi ibu rumah tangga sejati. Citra bekerja sebagai konsultan senior yang sering bepergian, sebuah gaya hidup yang jelas tidak sesuai dengan Citra menantu idaman Bu Tanti. Setiap kali Citra mengunjungi rumah megah keluarga Bagas, ia selalu disambut dengan tatapan dingin dari Bu Tanti dan Farel, adik Bagas. Farel, seorang pria muda yang sangat manja dan selalu bergantung pada ibunya, memiliki sikap yang jauh lebih terang-terangan dalam meremehkan Citra. Farel sering menyindir tentang gaun pengantin Citra yang disebutnya terlalu biasa, atau membandingkan pilihan gedung pernikahan Citra dengan acara pesta pertunangan teman-teman Farel yang jauh lebih eksklusif. Bagas, sayangnya, selalu memilih diam dan menengahi dengan canggung, sebuah sikap yang sering membuat Citra kecewa, tetapi ia selalu memaafkannya, meyakini bahwa Bagas sangat mencintainya dan hanya takut berkonflik dengan keluarganya. Suatu sore, Citra datang ke rumah Bagas untuk menyerahkan daftar tamu dan susunan acara final. Di ruang tamu yang luas, Bu Tanti sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil pada layar. "Tante, ini rundown acara dan daftar tamu dari pihak kami. Tolong diperiksa, ya," ujar Citra sopan, menyerahkan map mewah. Bu Tanti bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Taruh saja di sana, Citra. Nanti saya lihat. Saya sedang sibuk mengatur jadwal fitting jas terbaru Farel. Dia harus tampil menawan di acara teman-temannya," jawabnya datar tanpa minat sedikitpun pada map di depannya. Citra menarik napas, berusaha menahan kekecewaan yang sudah familiar. "Tante, ini untuk pernikahan kami," Bagas bilang, "tante yang akan mengurus undangan sisanya dari pihak keluarga," katanya lembut. Barulah Bu Tanti menoleh, sorot matanya tajam dan sinis. "Undangan? Ah, ya. Tidak perlu terlalu banyak, Citra. Saya rasa kolega dan teman-teman penting keluarga kami sudah tahu aturannya. Lagi pula, pernikahan itu urusan kalian berdua.
Ibu hanya datang sebagai formalitas. Bu Tanti tersenyum meremehkan. Jangan terlalu berharap banyak orang penting hadir. Acara kalian terlalu mendadak. Citra hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pernikahan mereka sudah direncanakan hampir setahun. Mendadak bagaimana, Tante? Kami sudah merencanakannya sejak lama. Bantah Citra, mencoba menjaga ketenangan. Lama bagimu, tidak bagi kami. Sudahlah. Pokoknya, serahkan saja sisanya pada Bagas. Ibu lelah memikirkan hal-hal remeh seperti ini. Bu Tanti mengibaskan tangan, kembali fokus pada ponselnya, seolah keberadaan Citra hanyalah gangguan. Beberapa hari kemudian, Citra menceritakan kekesalannya pada sahabatnya, Ayu. Ayu adalah satu-satunya support sistem Citra di tengah situasi ini. Mereka bertemu di sebuah kafe. Ayu, aku lelah. Rasanya seperti aku menikah dengan Bagas, tapi di saat yang sama, aku harus berjuang melawan Bu Tanti dan Farel sendirian. Bagas selalu menghindar. Keluh Citra, mengaduk kopinya. Ayu menggenggam tangan Citra. Hei, kamu tahu aku selalu ada untukmu. Bagas memang harus lebih tegas, tapi kamu harus ingat, Citra, mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Bukankah semua rencana kita sudah aman? Ingat, kamu sudah mengamankan kotak Pandora, itu sejak kamu memutuskan menerima lamaran Bagas. Citra tersenyum pahit. Tentu saja. Semua aset, semua saham mayoritas, dan semua kendali sudah aku kunci. Aku tahu, Bu Tanti dan Farel hanya menginginkan status dan kekayaan semu dari Bagas. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa sebenarnya, semua yang mereka banggakan selama ini, secara tidak langsung, adalah milikku. Ayu mengangguk puas. Citra memang wanita cerdas dan sangat terencana. Ia tidak pernah gegabah dalam mengambil keputusan bisnis, apalagi urusan hati. Jauh sebelum Bu Tanti dan Farel mulai meremehkannya, Citra sudah bekerja sama dengan Pak Rendra, pengacara kepercayaannya, untuk membuat perjanjian pranikah dan menyamarkan sebagian besar kekayaannya di bawah perusahaan holding yang tidak terhubung langsung dengan namanya. Seolah-olah ia hanyalah seorang konsultan biasa. Citra ingin memastikan Bagas mencintainya tulus, bukan karena kekayaan yang ia miliki. Sayangnya, keluarganya, justru yang membuat situasi menjadi rumit dan berbahaya. Lalu, bagaimana dengan Bagas? Apa dia tahu tentang rencanamu? Tentang identitas aslimu? Tanya Ayu hati-hati. Citra menggeleng. Tidak. Sampai hari ini, aku masih berharap Bagas bisa membuktikan cintanya dengan berdiri di sisiku. Jika dia tidak mampu, setidaknya dia tidak mengkhianatiku. Bagas hanya tahu aku adalah seorang konsultan kaya, tapi dia tidak pernah tahu bahwa akulah pemilik jaringan properti dan developer besar di balik layar. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, pernikahan ini akan tetap berjalan. Tapi, jika keluarga Bagas berani melangkah terlalu jauh dalam penghinaan ini, aku akan membuka kotak Pandora itu, dan mereka akan menyesal seumur hidup. Malam itu, Citra pulang dengan hati yang lebih ringan setelah berbicara dengan Ayu. Ia memutuskan untuk mengabaikan sikap dingin keluarga Bagas dan fokus pada hari besarnya. Amplop-amplop undangan yang tersisa sudah ia serahkan pada Bagas. Percaya bahwa calon suaminya itu setidaknya akan menjalankan tanggung jawabnya untuk menyebarkannya ke pihak keluarga dan teman-temannya. Sambil memandangi gaun pengantinnya yang tergantung rapi, Citra bertekad, aku sudah menyebar undangan ini. Aku sudah melangkah sejauh ini. Tidak ada pembatalan. Aku akan menikah, dan jika setelah menikah mereka masih berani meremehkanku, mereka akan menerima konsekuensinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di saat yang sama, di rumah megah keluarga Bagas, Bu Tanti dan Farel sedang merencanakan sebuah kejutan yang akan melampaui semua penghinaan yang pernah Citra rasakan. Mereka tidak hanya berniat untuk meremehkannya, tetapi benar-benar ingin mempermalukannya di hadapan publik, bahkan di hari paling sakral dalam hidupnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah sombong yang mereka ambil hanya akan mempercepat detik-detik kehancuran yang sudah Citra siapkan. Mereka sedang menggali lubang, dan Citra, dengan senyum tipisnya, sudah siap menimbunnya dengan pasir emas miliknya sendiri. Harapan Citra masih ada, tipis, di balik tekadnya yang sekeras baja. Pagi itu, seminggu setelah undangan pernikahan Citra dan Bagas tersebar luas, Citra terbangun dengan perasaan damai. Hari-hari menjelang pernikahan memang melelahkan,
tetapi juga dipenuhi kegembiraan. Ia sudah menerima banyak ucapan selamat dari kolega dan teman-temannya. Gaun pengantinnya sudah dipastikan pas, cincinnya sudah siap, dan semua rincian acara sudah di tangan wedding organizer. Ia meraih ponselnya, berniat membalas beberapa pesan WhatsApp, namun matanya terhenti pada unggahan terbaru di media sosial yang entah bagaimana muncul di beranda utamanya. Unggahan itu berasal dari Pharrell, iparnya. Biasanya, Pharrell hanya mengunggah foto-foto mobil mewahnya atau liburan mahalnya, tetapi kali ini, unggahan itu adalah sebuah carousel foto berlatar belakang dekorasi bunga-bunga putih yang sangat mewah. Pharrell dan kekasihnya, seorang sosialita muda, tampak mesra, saling menyematkan cincin. Judul unggahan itu mencolok dan ditulis dalam huruf kapital, "Resmi bertunangan. Tanggal 25 Oktober 2025. Save the date untuk pesta terbesar kami." Detak jantung Citra langsung berhenti. Ia membaca tanggal itu berulang kali. 25 Oktober 2025. Tanggal itu tidak mungkin salah. Tanggal itu adalah tanggal pernikahannya dengan Bagas. Citra merasakan lonjakan adrenalin yang pahit, dingin, dan memuakan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Tidak ada satupun orang yang berani mengadakan acara besar di hari pernikahan saudaranya sendiri, tanpa maksud yang jelas. Tangan Citra bergetar saat ia membuka bagian komentar unggahan Pharrell. Di sana, komentar pertama datang dari Bu Tanti, yang menggunakan akun dengan foto profil sangat formal. Komentar Bu Tanti berbunyi, "Selamat, sayangku. Momi sangat bangga padamu. Pesta engagement ini harus jauh lebih besar dari rencana mereka. Biarkan semua orang tahu siapa yang pantas menjadi pusat perhatian keluarga kita." Ratusan komentar lain menyusul, sebagian besar dari kerabat jauh dan kolega bisnis yang sama-sama diundang ke pernikahan Citra. Mereka bertanya-tanya, bingung, mengapa dua acara penting dari satu keluarga besar bisa diadakan di hari yang sama. Beberapa bahkan menanyakan kepada Pharrell, apakah ini ada hubungannya dengan pernikahan Bagas. Pharrell membalas dengan emoji tertawa santai, menuliskan, "Oh, yang itu urusan mereka. Ini adalah hariku." Citra melempar ponselnya ke sofa. Semua kekecewaan dan kemarahan yang selama ini ia telan karena sikap dingin Bu Tanti dan Pharrell meledak. Ia sudah memprediksi bahwa mereka tidak akan membantu, tetapi ini adalah sebuah pengkhianatan terbuka. Mereka tidak hanya mencuri perhatian, mereka secara efektif mengisolasi pernikahan Citra dan Bagas, memaksa semua kerabat dan kolega untuk memilih. Dan dengan dukungan terbuka Bu Tanti, jelas kemana pilihan mayoritas akan jatuh. Citra segera menghubungi Bagas. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua berdering lama. Akhirnya, Bagas menjawab dengan suara yang terdengar panik dan bersalah. "Citra, please, jangan marah. Aku baru tahu pagi ini," kata Bagas cepat, suaranya seperti bisikan. "Baru tahu? Bagas, undangan kita sudah disebar seminggu lalu. Kamu mau bilang ibumu dan adikmu tidak tahu tanggalnya? Mereka sengaja melakukannya." Dan Bu Tanti bahkan bangga di kolom komentar. Seru Citra, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Bagas mencoba menjelaskan, suaranya semakin menciut. "Aku sudah bicara dengan ibu. Dia bilang Pharrell sudah lama merencanakan tanggal itu dan dia tidak bisa membatalkannya. Dia bilang, siapa suruh Bagas memilih tanggal yang sama dengan Pharrell? Padahal, kita sudah merencanakannya jauh lebih lama. Dia bilang begitu, lalu kamu diam saja? Kamu biarkan ibumu menyalahkan kita atas keserakahan dan penghinaan adikmu?" tanya Citra, nadanya kini beralih menjadi dingin dan tajam, lebih berbahaya dari amarah. Bagas terdiam. "Lama. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Citra. Kamu tahu ibu seperti apa. Kalau aku melawan, dia akan mengancam akan memutus semua akses keuangan dan proyek yang sedang aku pegang. Aku janji, aku akan datang ke pernikahan kita, tapi please jangan memperbesar masalah ini. Anggap saja ini ujian kita." Kata-kata Bagas terasa seperti tamparan keras. Citra menyadari, calon suaminya tidak hanya pengecut, tetapi dia juga prioritas utamanya adalah uang dan kekuasaan ibunya, bukan harga diri dan martabat istrinya. Citra tahu dia tidak akan bisa mengandalkan Bagas untuk menghadapi keluarganya. Setelah menutup telepon dari Bagas,
Citra segera menghubungi Ayu. Ayu, aku butuh bantuanmu. Pesta pertunangan Farel. Tanggal 25. Semua sudah diunggah di media sosial. Kata Citra, suaranya sudah kembali tenang, seperti permukaan danau yang membeku, di dalamnya tersimpan arus yang sangat deras. Ayu, yang sudah melihat unggahan itu, merespons dengan nada terkejut yang tertahan. Ya Tuhan, Citra. Aku tidak percaya mereka sejahat ini. Lalu apa rencanamu? Apakah kamu akan membatalkan pernikahan? Citra mengambil napas panjang. Tidak. Pembatalan berarti mereka menang. Pembatalan berarti mereka berhasil mempermalukanku tanpa mengeluarkan biaya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Pernikahan ini tetap jalan, sesuai jadwal. Tapi aku akan mengubahnya. Ini bukan lagi tentang pernikahan. Ini tentang harga diri dan pengungkapan. Aku sudah memperingatkanmu, aku akan menggunakan kotak Pandora, itu jika mereka melewati batas. Dan mereka baru saja melompatinya. Ayu mengerti. Ia tahu apa yang dimaksud Citra dengan kotak Pandora. Itu adalah sandi untuk rencana cadangan yang mereka susun. Menarik semua aset yang selama ini dikelola oleh perusahaan holding Citra, yang secara tidak langsung memberikan kekayaan dan proyek besar kepada keluarga Bagas. Baik, aku akan segera menghubungi Pak Rendra, ujar Ayu. Pak Rendra adalah pengacara sekaligus Chief Operating Officer yang mengendalikan semua operasional dan legalitas kerajaan bisnis Citra yang tersembunyi. Tunggu, Ayu. Jangan langsung hubungi Pak Rendra. Biarkan mereka menikmati kemenangan palsu ini selama beberapa hari. Aku ingin mereka mengundang semua kolega penting mereka, memamerkan kemewahan yang mereka anggap mutlak. Instruksi Citra. Aku ingin mereka berada di puncak kesombongan, tepat di hari hanya. Baru setelah itu, kamu hubungi Pak Rendra, dan aktifkan protokol Alpha 7. Protokol Alpha 7 adalah langkah hukum yang sangat rumit dan rahasia, yang memungkinkan Citra, sebagai pemilik beneficial ownership dari beberapa perusahaan penyedia modal dan aset, untuk menarik semua dana, membekukan rekening, dan mengeluarkan surat peringatan hukum kepada pihak manapun yang menggunakan aset tersebut tanpa izin. Pihak yang dimaksud tentu saja adalah Bu Tanti dan Farel, yang selama ini mengira aset-aset itu adalah keuntungan investasi Bagas. Citra menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam kepura-puraan yang menyakitkan. Ia masih harus menjawab panggilan telepon dari Bu Tanti, yang kini terdengar lebih sombong, meminta Citra untuk mengerti situasi Farel, dan menyarankan Citra untuk mengalah, dan mengganti tanggal pernikahannya agar tidak menyusahkan keluarga. Citra, ibu tahu kamu wanita baik. Kenapa kamu tidak pindahkan saja ke hari lain? Siapa tahu orang-orang jadi lebih banyak yang datang. Toh, pesta kalian tidak sebesar Farel, ujar Bu Tanti dengan nada mengejek yang manis. Citra menjawab dengan nada tenang yang membuat Bu Tanti tidak curiga. Maaf, Tante. Gedung dan vendor kami sudah tidak bisa dipindahkan. Semua sudah dibayar penuh. Tapi tidak apa-apa, Tante. Aku mengerti. Fokus saja pada pesta Farel. Aku harap acaranya berjalan lancar. Bu Tanti terkekeh puas. Citra tahu, Bu Tanti menafsirkan ketenangan itu sebagai kekalahan, sebagai tanda bahwa Citra sudah menyerah dan pasrah untuk dipermalukan. Sementara itu, Farel semakin gencar memamerkan kemewahan pesta tunangannya. Ia mengunggah video persiapan, venue yang megah, daftar tamu-tamu VIP yang jauh lebih banyak dari daftar tamu pernikahan Citra. Ia bahkan dengan bangga mengunggah foto-foto Bu Tanti yang sibuk memilih perhiasan berlian yang akan dikenakan di acara tersebut. Semuanya adalah pertunjukan arogansi dan keegoisan yang terang-terangan. Citra melihat semua unggahan itu, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan mata seorang strategis yang sedang mengamati posisi lawan. Semakin tinggi mereka terbang, semakin menyakitkan saat mereka jatuh. Setiap unggahan, setiap kalimat sombong Bu Tanti, setiap ejekan Farel, semuanya ia simpan, menguatkan tekadnya. Ini bukan lagi tentang cinta, ini tentang keadilan dan harga diri yang telah diinjak-injak. Citra kemudian menemui Pak Rendra secara diam-diam. Pertemuan itu dilakukan di sebuah penthouse di luar kota, markas rahasia bisnisnya. Citra tidak ingin ada jejak digital atau fisik yang menghubungkannya dengan kekayaan aslinya. Pak Rendra, saya ingin Bapak memastikan bahwa protokol Alpha 7 akan diaktifkan tepat pada pukul 15 sore di hari haji itu,
adalah jam kritis menjelang dimulainya resepsi pertunangan Farel. Saya ingin semua aset yang selama ini mereka nikmati, termasuk mobil mewah Farel dan properti yang atas nama Bu Tanti, dibekukan dan ditarik kembali dengan alasan penyalahgunaan dana holding, perintah Citra, suaranya tegas tanpa keraguan. Pak Rendra, seorang pria parubaya yang tenang dan sangat loyal, mengangguk. Semua dokumen sudah siap, Nona. Perjanjian Anda dengan Bagas, yang mengamankan aset pribadi Anda, juga sudah ditinjau kembali. Semua berjalan sesuai rencana. Bagus. Berarti, yang tersisa hanyalah Bagas. Aku akan tetap menikahinya. Di sana, di altar, di depan semua orang, aku akan melihat apakah dia berani berdiri di sisiku. Jika tidak, maka surat pembatalan nikah sudah bisa Bapak siapkan. Pungkas Citra, tatapannya dingin. 1 hari menjelang hari H, ponsel Bagas tak berhenti berdering. Bagas panik. Satu persatu, teman-teman dekat dan kolega bisnisnya menelepon, meminta maaf, dan mengatakan mereka terpaksa harus menghadiri pesta pertunangan Farel karena undangan itu datang langsung dari Bu Tanti dengan nada, ancaman, terselubung. Bagas mencoba menenangkan Citra, tetapi Citra sudah memutuskan untuk membiarkan Bagas merasakan konsekuensi dari kepengecutannya. Ia ingin Bagas merasakan betapa pahitnya ditinggalkan, persis seperti yang Citra rasakan saat Bagas gagal membelanya. Pada malam terakhirnya sebagai wanita lajang, Citra duduk di kamar hotel mewah yang sudah dipesan untuk persiapan pernikahan. Ia bukan merayakan, melainkan merenungkan. Ia telah memberikan kesempatan tulus pada keluarga Bagas. Mereka memilih untuk menginjak-injaknya. Sekarang, di balik ketenangan palsunya, Citra sedang mempersiapkan kehancuran yang tak akan pernah bisa mereka perbaiki. Dia akan menikah, ya, tetapi pernikahannya akan menjadi awal dari sebuah perpisahan yang sangat mahal bagi orang-orang yang berani meremehkannya. Malam menjelang hari pernikahan terasa seperti malam menjelang peperangan. Kamar hotel mewah tempat Citra menginap terasa sunyi, sebuah kontras tajam dengan hiruk-pikuk di luar sana, di mana Bu Tanti dan Farel pasti sedang merayakan kesuksesan awal mereka dalam mengisolasi Citra. Namun, bagi Citra, keheningan itu adalah sekutu. Itu adalah ruang hening yang ia butuhkan untuk menyempurnakan strategi balas dendam yang sudah ia siapkan sejak lama, jauh sebelum cincin pertunangan Farel diumumkan. Citra duduk di meja rias, bukan untuk melihat bayangannya sebagai pengantin, melainkan untuk menatap layar laptopnya yang memancarkan grafik-grafik data keuangan yang kompleks. Dalam hitungan jam, ia akan mengaktifkan protokol Alpha 7 yang akan meruntuhkan fondasi ekonomi keluarga Bagas. Rencana ini tidak hanya melibatkan pengacara Pak Rendra untuk urusan legal, tetapi juga jaringan teknologi dan keamanan yang ia bangun bertahun-tahun sebagai seorang CEO rahasia. Pukul 10 malam, Ayu tiba di kamar Citra. Ia membawa koper kecil, bukan berisi pakaian, melainkan dokumen-dokumen penting dan peralatan komunikasi yang aman. Semua sudah sesuai rencana, Citra. Pak Rendra sudah bersiaga penuh. Tim keamanan kita sudah memastikan bahwa tidak ada kebocoran informasi dari jaringan internal. Semua yang akan terjadi besok, hanya akan diketahui oleh kita bertiga. Lapor Ayu, nada suaranya serius. Citra mengangguk. Bagus. Aku ingin memastikan bahwa mereka benar-benar tidak akan menyangka apa yang menimpa mereka. Bu Tanti dan Farel harus percaya bahwa mereka berada di puncak dunia saat keruntuhan itu datang. Citra kemudian menjelaskan bagian terpenting dari malam itu, pelarian. Kita akan meninggalkan hotel ini. Aku tidak akan menghabiskan malam terakhirku di sini, di mana Bagas bisa dengan mudah menghubungiku, di mana aku mungkin tergiur untuk membatalkan semua ini karena rasa sakit hati. Malam ini, aku harus sepenuhnya menjadi Citra sang CEO, bukan Citra sang calon pengantin yang diabaikan. Rencana mereka sederhana, namun sangat efektif. Citra harus menghilang dari pantauan siapapun, termasuk dari mata Bagas yang mungkin akan menghubunginya dengan panik di menit-menit terakhir. Pertama, Citra mematikan ponsel utamanya yang terdaftar di kontak Bagas dan Bu Tanti, meletakkannya di brankas kamar hotel. Ia menyalakan ponsel satelit kecil yang hanya terhubung dengan Ayu dan Pak Rendra. Kedua, ia memastikan semua gaun pernikahan dan perhiasan utama tetap berada di kamar, sehingga wedding organizer tidak curiga di pagi hari. Ketiga, Citra mengenakan pakaian biasa yang tidak mencolok dan menggunakan pintu belakang layanan hotel bersama Ayu. Kita akan kemana?
Tanya Ayu saat mereka masuk ke mobil hitam yang sudah menunggu. Mobil itu bukanlah mobil mewah Citra yang dikenali, melainkan mobil standar yang tidak meninggalkan jejak. Ke markas lama kita, Ayu. Ke apartemen kecil di pinggiran kota yang pernah kita gunakan saat merintis semuanya. Tempat di mana aku dulu belajar bahwa kesuksesan harus dibangun dalam senyap, jawab Citra. Tujuan mereka adalah sebuah unit apartemen biasa, jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang ia jalani. Di sanalah, Citra menghabiskan sisa malam, bukan untuk tidur, melainkan untuk mereview ulang arsip kekayaan keluarga Bagas yang selama ini ia pegang sebagai rahasia. Citra membuka file digital terenkripsi yang berisi rincian. Bagas, Bu Tanti, dan Farel secara finansial hampir sepenuhnya bergantung pada proyek-proyek dan modal yang secara tidak langsung disalurkan oleh perusahaan holding Citra. Bu Tanti dan Farel selama ini mengira aset-aset itu adalah hasil investasi Bagas yang jenius. Padahal itu semua adalah skema yang dibuat Citra melalui Pak Rendra untuk menguji kejujuran Bagas. Properti mewah yang Bu Tanti banggakan, mobil sport yang Farel pamerkan, semuanya dibeli melalui skema dana pinjaman yang terikat pada proyek holding Citra. Citra melihat sebuah fakta yang membuatnya semakin jijik. Bu Tanti bahkan diam-diam telah menandatangani surat perjanjian hipotek atas properti keluarga kepada perusahaan Cepro, salah satu anak perusahaan holding Citra, untuk membiayai pesta pertunangan Farel. Bu Tanti yakin properti itu aman, karena Bagas, pasti, akan mengurus pembayaran dari keuntungannya. Mereka mempertaruhkan rumah mereka demi panggung bagi Farel, dan mereka mengira aku tidak akan tahu. Gumam Citra pada dirinya sendiri. Rasa iba yang tersisa kini menguap digantikan oleh tekad yang membara. Ayu menimpali, mereka terlalu yakin Bagas adalah sumber kekayaan tanpa batas. Mereka tidak pernah melihatmu sebagai kekuatan, melainkan hanya sebagai aksesoris yang bisa diabaikan. Citra tersenyum dingin. Itulah kesalahan fatal mereka. Besok, aku akan membuktikan bahwa aksesoris pun bisa menjadi palu godam yang menghancurkan. Aku akan menikah, menunjukkan bahwa aku menghargai janjiku, tetapi aku akan menikah dalam kesunyian. Dan saat mereka sibuk berteriak di pesta Farel, mereka akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan segala-galanya. Sepanjang malam itu, Citra dan Ayu mengatur strategi komunikasi untuk hari esok. Mereka merencanakan setiap detail, pernikahan sunyi, Citra. Meskipun keluarga Bagas tidak akan datang, Citra sudah mengundang keluarga besarnya sendiri, yang jauh lebih kecil tetapi sangat suportif, dan beberapa kolega bisnis yang ia percaya. Citra memastikan bahwa acara akan berlangsung singkat, formal, dan bermartabat. Ini bukan lagi pesta, ini adalah pernyataan. Menjelang subuh, Citra melakukan panggilan terakhir kepada Pak Rendra. Pak Rendra, saya ingin Bapak dan tim Anda menghadiri pernikahan saya. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tim hukum yang siap bertindak. Instruksi Citra. Maksud Nona? Tanya Pak Rendra, sedikit terkejut. Setelah pemberkatan selesai, sebelum resepsi, saya akan bertemu Bagas. Bapak harus siapkan surat gugatan pembatalan nikah dan semua dokumen terkait penarikan aset yang sudah kita bicarakan. Saya ingin Bapak menahan Bagas agar dia tidak meninggalkan lokasi pernikahan kami, sampai Bapak menyampaikan semua ini kepadanya. Jelas Citra. Saya akan memberi kesempatan terakhir Bagas untuk berdiri di pihak saya. Jika dia gagal, maka pernikahan ini akan berakhir dalam hitungan jam, dan protokol Alpha 7 akan diaktifkan. Tanpa penundaan. Pak Rendra memahami keseriusan situasi ini. Baik, Nona. Saya akan membawa tim terbaik dan memastikan prosesnya berjalan mulus dan tertutup. Malam pelarian ini bukan hanya tentang Citra yang menghindar dari Bagas. Ini adalah malam transformasi. Citra telah melepaskan identitasnya sebagai calon istri yang naif dan pasrah, dan sepenuhnya merangkul identitasnya sebagai pemilik kerajaan bisnis yang kejam saat dibutuhkan. Keputusan untuk tetap menikah adalah taktis. Itu adalah cara untuk menguji kesetiaan Bagas sampai batas terakhir dan, yang paling penting, untuk secara hukum mengunci semua celah yang mungkin digunakan Bu Tanti dan Farel untuk mengklaim properti di masa depan. Pernikahan singkat ini akan menjadi pemisah antara Citra yang lama dan Citra yang baru. Saat matahari mulai terbit, menyinari apartemen kecil itu, Citra dan Ayu kembali ke hotel. Kali ini, mereka memasuki kamar dari pintu depan, seolah-olah baru saja kembali dari sarapan. Citra mengambil ponselnya dari brankas, melihat notifikasi panggilan tak terjawab dari Bagas.
Ia hanya menarik napas, wajahnya tanpa emosi. Sambil menatap pantulan dirinya yang siap dirias sebagai pengantin, Citra tersenyum tipis. Ini adalah hari pernikahan yang ia impikan, tetapi bukan karena Bagas. Ini adalah hari di mana ia akan merebut kembali harga dirinya dan kekuasaannya, dan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Bu Tanti dan Farel, bahwa wanita yang mereka abaikan adalah wanita yang memegang kunci kekayaan mereka. Pelarian singkat di malam hari telah memberi Citra ketenangan dan keberanian yang ia butuhkan. Ia sudah siap untuk menghadapi hari H, hari di mana ia akan menjadi pengantin, dan beberapa jam kemudian, mungkin menjadi janda cerai, atau batal nikah, yang sangat kaya, sementara para penghinanya akan jatuh dari ketinggian yang sangat menyakitkan. Pagi menjelang siang hari itu terasa aneh. Udara di luar gedung pernikahan tampak cerah, namun di dalam ballroom mewah yang telah didekorasi dengan bunga-bunga putih dan kristal, terasa ada lapisan hawa dingin yang tak terjelaskan. Citra sudah siap dalam balutan gaun pengantinnya yang elegan, kontras dengan ekspresi wajahnya yang tenang namun dingin. Ia sudah bukan lagi pengantin yang bersemangat, melainkan seorang ratu yang siap menghadapi pengkhianatan di istananya sendiri. Di ruang rias, Ayu, sahabat Citra, memandang cemas. Citra, kamu yakin? 15 menit lagi pemberkatan. Sejauh yang kutahu, belum ada satupun mobil keluarga Bagas yang terlihat. Hanya tamu dari pihakmu dan kolega bisnis rahasiamu. Citra menatap bayangannya di cermin. Riasannya sempurna, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mereka tidak akan datang, Ayu. Mereka terlalu sibuk membangun panggung palsu untuk Farel dan Bu Tanti di tempat lain. Mereka memilih untuk merayakan keangkuhan mereka daripada menghormati janji pernikahan putra mereka. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Pak Rendra, pengacara Citra, masuk dengan tampilan formal, tetapi membawa tas kerja yang terlihat berat. Pak Rendra dan dua asistennya duduk di sudut ruangan, hanya mengangguk hormat pada Citra, siap menjalankan tugasnya. Kehadiran mereka di sana bukan untuk mengucapkan selamat, melainkan untuk memulai proses pembongkaran. Tepat pukul 11 siang, upacara pemberkatan dimulai. Citra berjalan perlahan di karpet merah, diapit oleh ayahnya. Langkahnya mantap, tetapi pandangannya langsung tertuju pada deretan kursi yang seharusnya diisi oleh keluarga besar Bagas. Semuanya kosong. Deretan bangku itu menyajikan pemandangan yang menyakitkan, ruang hampa di tengah keramaian. Di barisan paling depan, hanya ada kursi untuk keluarga inti Citra. Kursi yang disiapkan untuk Bu Tanti dan Farel berdiri tegak, menjadi simbol pengkhianatan yang tak termaafkan. Di sisi altar, Bagas berdiri. Wajahnya terlihat pucat, dibasahi keringat dingin meskipun pendingin ruangan bekerja optimal. Ia terlihat lebih seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis daripada calon suami yang berbahagia. Ia tahu mengapa kursi-kursi itu kosong. Dia tahu ibunya dan adiknya dengan sengaja memilih untuk tidak datang. Rasa bersalah menghimpitnya, tetapi sekali lagi, ia gagal menemukan keberanian untuk menghadapi ibunya. Seluruh prosesi pernikahan berjalan dalam kesunyian yang mencekam, bukan hening yang sakral, melainkan hening yang memalukan. Pendeta berbicara tentang janji suci dan komitmen seumur hidup, sementara semua mata hadirin, terutama dari kolega-kolega Citra, tidak bisa tidak memperhatikan kursi-kursi kosong itu. Setiap kalimat janji yang diucapkan terasa hampa, menggarisbawahi ironi besar dari acara tersebut. Ketika tiba waktunya Bagas memasangkan cincin, tangannya bergetar hebat. Ia berbisik ke telinga Citra, "Maafkan aku, Citra. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu mengancamku." Citra menatapnya, matanya dingin seperti kristal es. Ia hanya menjawab dengan bisikan yang tajam, "Tandai kata-katamu, Bagas. Ini adalah kesempatan terakhirmu." Mereka akhirnya dinyatakan sah sebagai suami istri. Tidak ada sorak-sorai meriah, hanya tepuk tangan sopan dari pihak Citra. Segera setelah itu, Citra menarik Bagas, menjauh dari keramaian menuju ruang tunggu pribadi yang sudah disiapkan. Di ruangan itu, Pak Rendra dan Ayu sudah menunggu. Bagas bingung melihat kehadiran pengacara itu. "Selamat, Bagas. Anda resmi menjadi suami Citra," ujar Pak Rendra dengan nada formal. "Namun, saya di sini bukan untuk merayakan. Saya di sini untuk memberikan dua dokumen yang sangat mendesak."
Pak Rendra meletakkan 2 amplop tebal di atas meja marmer. Bagas mengambilnya dengan tangan gemetar, sementara Citra berdiri diam, bersandar di dinding, mengamati setiap reaksi Bagas. Amplop pertama berisi gugatan pembatalan nikah. Wajah Bagas langsung memerah, matanya membelalak. Apa ini? Citra, apa maksudnya ini? Kita baru saja menikah, teriak Bagas, suaranya naik 1 oktav. Citra melangkah maju, mendekat, dan berbicara dengan suara yang sangat pelan, tetapi mematikan. Kita menikah, Bagas, untuk menghormati janji dan martabatku, yang sudah kamu dan keluargamu injak-injak. Aku tidak menikah untuk menjadi wanita yang dipermalukan di hari paling suci dalam hidupku. Pernikahan yang didasari penghinaan dan pengkhianatan bukanlah pernikahan yang sah di mata Tuhan maupun hati nuraniku. Pembatalan ini dilakukan atas dasar tidak adanya niat baik dari pihakmu. Bagas beralih ke amplop kedua, yang berisi laporan audit internal dan surat peringatan hukum. Laporan itu mencantumkan nama perusahaan holding rahasia milik Citra, detail transfer dana, dan yang paling mengejutkan Bagas, rincian lengkap protokol Alpha 7. C Pro, Beneficial Ownership, Citra, apa maksud semua ini? Kenapa ada nama perusahaan-perusahaan ini di sini? Bagas membacanya dengan cepat, matanya terhenti pada sebuah paragraf yang menyatakan bahwa seluruh proyek, dana investasi, dan beberapa aset yang selama ini ia kelola, adalah bagian dari skema dana pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan yang kini menuntut penarikan kembali. Maksudnya adalah, Bagas, potong Citra, nadanya sedingin baja, semua kekayaan yang dibanggakan ibumu dan Farel, semua kemewahan yang membuat mereka merasa berhak meremehkanku, sebenarnya adalah aset yang aku kelola. Kamu mengira kamu kaya karena jenius? Tidak. Kamu kaya karena aku memberimu kesempatan. Karena aku ingin melihat apakah hatimu lebih besar dari uang ibumu. Kamu gagal. Kamu gagal membela kehormatanku, kamu membiarkan aku dipermalukan, dan kamu memilih untuk datang ke pernikahanku sebagai pecundang yang takut pada ibumu. Bagas terduduk di sofa, syok. Dia tidak pernah tahu. Citra selalu tampil sederhana, hanya sebagai konsultan sukses yang mandiri. Dia tidak pernah menyangka Citra adalah pemilik sesungguhnya dari jaringan perusahaan yang membuat dia dan keluarganya hidup makmur. Pengungkapan itu terasa seperti pukulan fisik. Bu Tanti, Farel, mereka menggunakan aset yang sebenarnya milikku untuk membiayai pesta pertunangan mereka hari ini. Dan sekarang, jam sudah menunjukkan pukul 14.30. Pak Rendra, aktifkan sekarang juga protokol Alpha 7. Tarik semua dana, bekukan rekening terkait, dan kirimkan notifikasi ke semua pihak berwenang. Pak Rendra mengangguk. Siap, Nona Citra. Ia memberi kode pada asistennya. Dalam hitungan detik, dari ruang sunyi itu, perintah eksekusi legal yang akan mengguncang dunia finansial keluarga Bagas diluncurkan. Air mata penyesalan mulai membasahi wajah Bagas. Citra, please, jangan lakukan ini. Ibu tidak tahu. Farel tidak tahu. Mereka akan hancur. Mereka hancur karena keserakahan dan kejahatan mereka sendiri, Bagas. Dan kamu membiarkan kejahatan itu terjadi? Jawab Citra. Ia melangkah ke pintu, mengambil satu-satunya tas tangannya. Pernikahan ini sudah selesai. Gugatan pembatalan nikah sudah diajukan. Kamu punya pilihan, Bagas. Kamu bisa tetap tinggal di sini, menghadapi masalah hukum keluargamu, atau kamu bisa pergi. Aku memberimu kesempatan untuk mundur, tanpa harus ikut terseret dalam kejatuhan mereka. Citra meninggalkan Bagas yang masih syok, terduduk di ruang pengantin yang seharusnya menjadi kamar bahagianya, kini berubah menjadi ruang sidang pembatalan dan pembekuan aset. Sementara itu, di lokasi pesta pertunangan Farel yang megah, Bu Tanti dan Farel sedang menyambut tamu-tamu VIP mereka, bersinar dalam kebanggaan dan kesombongan. Mereka tidak menyadari bahwa di saat yang sama, tim legal yang dipimpin Pak Rendra sedang memutus semua koneksi finansial yang menopang kemewahan mereka. Detik-detik menuju pukul 15 adalah hitungan mundur menuju kehancuran total. Citra melangkah keluar dari ballroom sepi itu, melewati para tamunya yang kebingungan. Di luar, Ayu sudah menunggu. Sudah selesai, Yu. Sekarang, giliran mereka yang akan merasakan apa artinya kesunyian dan kekecewaan, kata Citra, melangkah masuk ke mobil yang membawanya pergi,
meninggalkan Bagas dan pernikahan yang tak pernah ia inginkan. Pernikahan sunyi itu telah mencapai tujuannya. Pengujian terakhir bagi Bagas dan pemicu bagi kehancuran Bu Tanti serta Farel. Mobil yang membawa Citra melaju membelah keramaian kota, menjauhi gedung pernikahan yang kini menjadi saksi bisu dari akhir yang pahit dan awal yang baru. Di kursi belakang, Citra melepas veil pengantinnya, seolah melepaskan beban dan kepura-puraan yang ia pikul selama beberapa jam terakhir. Di sebelahnya, Ayu menatapnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja, Citra?" tanya Ayu, menyentuh lengan sahabatnya. Citra tidak menjawab segera. Ia menarik napas panjang, kemudian mengambil ponsel utamanya. Ponsel yang baru ia hidupkan setelah ditinggalkan di brankas kamar hotel. Saat layar menyala, notifikasi membanjirinya seperti gelombang tsunami. Ada ratusan pesan dan panggilan, tetapi satu sender menarik perhatiannya lebih dari yang lain. Bu Tanti. Bu Tanti telah menelepon Citra sebanyak 34 kali. Citra menggeser layar, membaca pesan singkat yang dikirimkan paling baru. Pesan itu dari Bu Tanti, dikirim sekitar 15 menit yang lalu, setelah protokol Alpha 7 pasti sudah mulai berlaku. "Cepat telepon aku," mendesak. "Ini soal Farel. Dan kenapa semua rekening keluarga kita dibekukan? Jangan berani-berani matikan ponsel." Citra membaca pesan itu sekali lagi. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah senyuman tipis yang sangat dingin. Itu bukan senyuman kegembiraan, melainkan senyuman kepuasan seorang jenderal yang melihat benteng musuh mulai runtuh, persis seperti yang ia prediksi. Bu Tanti, wanita yang selama ini memandang Citra seolah ia tak terlihat, kini memohon dengan huruf kapital. "Lihat, Ayu," kata Citra pelan, menunjukkan ponselnya. Hanya beberapa jam yang lalu, dia lebih memilih merayakan arogansi Farel daripada menghormati pernikahan putranya sendiri. Dan sekarang, dia memohon. 34 panggilan. Bukti bahwa prioritasnya selalu salah. "Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan meneleponnya?" tanya Ayu. Citra mengunci ponselnya, meletakkannya kembali di saku. "Tidak." "Untuk apa?" Panggilan darinya hanya akan berisi jeritan, tuntutan, dan kebohongan baru. "Aku ingin dia merasakan keheningan yang sama persis seperti yang ia paksakan padaku di altar tadi." Saat mobil melaju, Citra mulai menerima laporan real-time dari Pak Rendra melalui ponsel rahasianya. Laporan awal sungguh dramatis. Pukul 15, saat tamu-tamu terpenting di pesta pertunangan Farel dan kekasihnya mulai berdatangan, kekacauan dimulai. Semua pembayaran untuk vendor pesta gagal. Catering, dekorasi, penyedia hiburan, semua mendadak menuntut pembayaran di muka karena transfer bank yang dijanjikan Bu Tanti dan Farel secara misterius diblokir dan dana dikembalikan. Properti yang digunakan Farel sebagai jaminan tiba-tiba mendapat notifikasi sita. Bu Tanti, di tengah keglamoran pestanya, panik. Ia mencoba menghubungi Bagas, menduga ada masalah teknis pada rekening bank putranya. Namun, Bagas tidak mengangkat. Bu Tanti kemudian mencoba menghubungi pengacaranya sendiri, hanya untuk diberitahu bahwa mereka menerima surat peringatan hukum dari sebuah perusahaan holding besar, menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan aset. Bu Tanti akhirnya menyadari bahwa bencana ini berasal dari sebuah sumber yang tak terduga. Satu-satunya orang yang mungkin memiliki koneksi ke masalah aset, dan yang saat ini tidak bisa dihubungi adalah Citra. Itulah mengapa ia menelepon dan mengirim pesan mendesak dengan nada panik, menggunakan kata mendalam, yang sama sekali tidak ada di kamusnya kecuali dalam keadaan terdesak. Citra membaca laporan itu dengan sudut bibir terangkat. Ia memejamkan mata, membayangkan ekspresi Bu Tanti dan Farel saat mereka menyadari bahwa panggung mewah yang mereka banggakan sedang runtuh, dan bahwa mereka sendiri yang harus membayar harga atas penghinaan mereka. Bu Tanti menghabiskan ratusan juta untuk memastikan pestanya lebih mewah dari pernikahanku. Dia bahkan menggadaikan properti keluarga. Ironisnya, kini semua itu akan hilang dalam hitungan jam. Gumam Citra. "Ini bukan sekadar balas dendam, Ayu. Ini adalah tindakan preventif. Aku tidak akan membiarkan kekayaanku, yang aku bangun dari nol, menjadi santapan orang-orang serakah seperti mereka." Tiba-tiba, ponsel Bagas berdering. Itu Bagas, yang akhirnya menghubungi Citra menggunakan nomor asing dari telepon fixed line di ruang pengantin.
Citra mengangkatnya, suaranya tenang. Ya, Bagas. Citra, please. Apa yang sudah kamu lakukan? Ibu panik. Farel teriak-teriak. Semua dana kita hilang. Pengacara kita bilang ada surat peringatan dari Pak Rendra. Ibu menyalahkanmu. Mereka bilang kamu mencuri uang kita. Bagas terdengar histeris, jauh dari sosok calon pengantin yang ia lihat beberapa jam lalu. Mencuri? Itu uangku, Bagas. Bukan uangmu, apalagi uang ibumu. Aku hanya menarik kembali apa yang sudah kupercayakan padamu. Aku memberimu kesempatan untuk mengelola sebagian kecil dari kekayaanku, berharap kamu bisa membuktikan bahwa kamu lebih baik dari keluargamu. Jawab Citra. Bagas terdiam sejenak. Tapi kenapa di hari ini? Kenapa kamu tidak bicara dulu? Bicara? Kapan? Bagas? Saat kalian sibuk merencanakan cara mempermalukanku? Saat ibumu mengirimimu pesan bahwa pestanya Farel harus lebih besar dariku? Aku sudah bicara dengan tindakanku. Aku menikahimu, menunjukkan bahwa aku menghargai janjiku. Tapi kamu membiarkan kursi-kursi itu kosong. Kamu membiarkan harga diriku diinjak-injak demi ketenangan finansialmu. Kamu memilih uang ibumu daripada martabat istrimu. Sekarang, kamu akan melihat konsekuensi dari pilihan itu. Bagas mulai memohon, mencoba mencari alasan. Ibu sangat desperate, Citra. Dia bilang, jika kamu tidak meneleponnya, dia akan melakukan konferensi pers dan menyebarkan rumor buruk tentang kamu. Citra tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Biarkan dia melakukannya, Bagas. Itu justru akan mempermudah pekerjaanku. Pak Rendra sudah siap dengan tim media. Biarkan dia berteriak. Dia akan menyadari bahwa suaranya yang keras tidak akan bisa menutupi fakta, bahwa dia adalah seorang penipu finansial yang telah kehilangan segalanya. Jangan mencoba melindunginya lagi, Bagas. Dia tidak layak. Dia sudah memilih putranya yang lain. Nikmatilah buah dari keputusan keluargamu. Citra memutuskan sambungan. Ia mematikan ponsel utamanya sekali lagi, meninggalkan Bagas dalam kepanikan yang semakin mendalam di ruang pengantin. Ia tidak akan membiarkan Bu Tanti atau Bagas memanipulasinya dengan urgensi palsu. Mobil akhirnya berhenti di lokasi tujuan Citra. Sebuah penthouse pribadi yang sangat tersembunyi, yang tidak pernah diketahui Bagas maupun keluarganya. Di sana, Citra melepas gaun pengantinnya yang mewah, menggantinya dengan pakaian bisnis yang tajam. Gaun itu ia biarkan teronggok di sudut ruangan, simbol dari babak hidup yang sudah ia tutup. Citra kini sepenuhnya kembali menjadi CEO. Di ruang kontrol pribadinya, ia menyaksikan monitor yang menampilkan berita-berita keuangan yang baru mulai beredar. Pembekuan aset mendadak perusahaan X dan perusahaan Y, dua perusahaan yang menjadi tumpuan Bagas dan keluarganya. Di layar lain, ia melihat live feed dari lokasi pesta pertunangan Farel. Terlihat kericuhan, Farel dan Bu Tanti berdebat sengit dengan event organizer, wajah mereka tidak lagi sombong, melainkan dipenuhi ketakutan. Citra menyandarkan dirinya di kursi kerja, memegang cangkir kopi. Senyum dingin itu kini berubah menjadi pandangan yang fokus. Sekarang, ayo. Kita mulai babak berikutnya, kata Citra, suaranya penuh otoritas. Kita akan biarkan mereka panik malam ini. Besok, aku ingin Bagas datang padaku, bukan untuk memohon kembali, melainkan untuk melihat betapa besarnya jurang yang telah ia gali. Momen SMS mendesak dan 34 panggilan tak terjawab itu, adalah titik balik emosional Citra. Itu menguatkan keputusannya, mengubah rasa sakit dan malu menjadi kekuatan. Ia bukan lagi korban yang dipermalukan, tetapi pemegang kendali yang membiarkan musuhnya tenggelam dalam kebodohan mereka sendiri. Bu Tanti dan Farel baru saja memulai malam terburuk dalam hidup mereka, dan Citra memastikan ia tidak akan mengangkat telepon. Tidak setelah mereka memilih untuk mengosongkan kursinya. Kekacauan di kediaman keluarga Bagas memuncak pada malam itu. Bagas, setelah ditinggalkan sendirian di ruang pengantin dengan tumpukan dokumen gugatan dan peringatan hukum, akhirnya berhasil melarikan diri dari venue. Ia tahu ia tidak bisa pulang. Rumah mewah ibunya, yang selama ini menjadi simbol kemapanan mereka, kini pasti menjadi sarang kepanikan. Ia mencoba menghubungi Citra puluhan kali tanpa hasil. Setelah frustrasi, ia akhirnya memutuskan untuk mencari Ayu, sahabat Citra,
yang kemudian memberinya alamat rahasia, sebuah lokasi yang tidak pernah diketahui oleh Bagas. Sebuah penthouse tersembunyi di distrik bisnis yang jarang terjamah. Bagas tiba di penthouse itu dengan penampilan kacau, jas pengantinnya kusut, dasinya longgar, dan wajahnya dipenuhi keringat dan air mata penyesalan. Ia disambut oleh Ayu di pintu masuk, yang hanya menatapnya tanpa simpati. "Citra menunggumu di dalam," kata Ayu datar, menunjuk ke sebuah ruangan yang didominasi oleh layar monitor besar dan meja kerja yang rapi. Saat Bagas melangkah masuk, ia melihat Citra. Citra tidak lagi mengenakan gaun pengantin, melainkan setelan bisnis berwarna gelap yang sangat berkelas dan formal. Ia duduk di kursi putar besar, tampak tenang dan berkuasa, seolah baru saja memimpin rapat dewan direksi, bukan meninggalkan pernikahannya sendiri. Di sebelahnya berdiri Pak Rendra, pengacara Citra, dengan wajah serius, memegang sebuah flash drive di tangannya. "Duduklah, Bagas," perintah Citra. Suaranya mengandung otoritas yang Bagas tidak pernah dengar sebelumnya. Bagas duduk. Ia mencoba meraih tangan Citra, tetapi Citra menarik tangannya. "Jangan sentuh aku. Malam ini, hubungan kita hanya sebatas dua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang gagal." Bagas mulai memohon, "Citra, please, hentikan semua ini. Ibu benar-benar panik. Farel gila-gilaan karena mobilnya ditarik, dan rumah kita. Pengacara kami bilang, properti itu sudah diagunkan ke perusahaan yang kamu kendalikan. Aku mohon, jangan hancurkan mereka." Citra menyandarkan tubuhnya ke belakang, menatap Bagas dengan tatapan yang sangat menghakimi. "Hancur? Bukankah itu yang mereka lakukan padaku tadi siang? Mereka menghancurkan harga diriku. Mereka memilih untuk mempermalukanku di hari pernikahan kita, demi panggung arogansi Farel. Sekarang, mari kita bicara tentang siapa yang mengendalikan apa." Citra memberi isyarat kepada Pak Rendra. Pak Rendra mencolokkan flash drive ke komputer utama, dan seketika, layar besar di belakang Citra menyala, menampilkan logo-logo perusahaan multinasional yang bergerak di bidang real estate, konstruksi, dan investasi modal. Bagas mengenali beberapa di antaranya. Itu adalah klien-klien terbesar yang selama ini menjalin kerjasama dengan proyeknya, yang memberinya keuntungan besar dan membuat Bu Tanti bangga. "Selama ini, kamu mengira keuntunganmu datang dari kecerdasan bisnismu sendiri," ujar Citra, suaranya tajam. "Kamu keliru, Bagas. Semua perusahaan di layar ini, dari A hingga Z, adalah bagian dari C Capital Group. Dan C Capital Group sepenuhnya berada di bawah kendali holding perusahaan milikku." Bagas menatap layar itu dengan keterkejutan yang membisu. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. "Tidak mungkin. Kamu hanya seorang konsultan senior, Citra. Itu adalah identitas samaran yang aku gunakan untuk menguji kejujuranmu dan orang-orang di sekitarmu," jawab Citra. "Aku adalah CEO di balik layar dari konglomerasi ini. Sejak awal, aku tahu ibumu hanya melihat uang. Aku menggunakan perusahaan ini untuk mengalirkan dana dan proyek kepadamu secara tidak langsung, untuk melihat apakah, dengan kekayaan yang terjamin, kamu akan bisa berdiri di sisiku dan membela kehormatanku dari keluargamu yang serakah." Citra berdiri, berjalan ke arah Bagas. "Ini adalah pengungkapan bisnis di tengah malam, Bagas. Kamu tidak menikah dengan wanita biasa yang bisa dipermalukan. Kamu menikahi wanita yang memegang kunci untuk semua yang kamu dan keluargamu miliki." Ia berhenti di depan Bagas. "Semua properti yang Bu Tanti banggakan, semua proyek yang kamu tangani, mobil-mobil mewah Farel, semuanya terikat pada perjanjian pinjaman yang didukung oleh asetku. Dengan mengaktifkan protokol Alpha 7, aku tidak mencuri, Bagas. Aku hanya menarik kembali modal yang salah digunakan. Dan karena Bu Tanti menggunakan aset utama keluarga sebagai agunan untuk pesta pertunangan Farel, mereka secara hukum kehilangan hak atas properti tersebut." Bagas akhirnya mengerti kedalaman bencana yang menimpa keluarganya. Ini bukan salah teknis bank. Ini adalah pembalasan dendam yang terencana dengan sempurna oleh wanita yang baru saja ia nikahi. "Aku tahu, kamu tidak datang ke pernikahanku, dan kamu membiarkan aku dipermalukan. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya," kata Citra. Ia berbalik dan menatap Pak Rendra. "Pak Rendra, jelaskan situasi hukum Bagas saat ini." Pak Rendra maju, suaranya tenang dan tegas. "Bagas,
Anda adalah subjek dari gugatan pembatalan nikah, karena tindakan keluarga Anda telah melanggar prinsip niat baik dalam pernikahan. Selain itu, Anda terikat dalam beberapa kontrak bisnis dan perjanjian fiduciari dengan perusahaan Nona Citra. Tindakan Anda yang gagal melindungi kepentingan dan reputasi Nona Citra, yang juga merupakan pemegang modal terbesar Anda, merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Pelanggaran itu dapat menempatkan Anda dalam posisi yang sangat sulit. Nona Citra memiliki hak untuk melanjutkan tuntutan ganti rugi yang bisa membebankan Anda secara pribadi atas hilangnya waktu, reputasi, dan kerugian bisnis yang ditimbulkan oleh kekacauan keluarga Anda. Jelas Pak Rendra. Bagas menundukkan kepala. Ia tahu, di balik wajah lembut Citra, ada pikiran seorang jenius bisnis yang kejam saat dikhianati. Citra tidak hanya kaya, ia juga memiliki kekuasaan hukum yang absolut atas Bagas. Aku tidak ingin kamu hancur total, Bagas, kata Citra, nadanya melembut sedikit, tetapi tetap berjarak. Aku memberimu satu pilihan terakhir. Bukan sebagai suami, tapi sebagai manusia yang pernah aku cintai. Apa, Citra? Aku akan lakukan apa saja, jawab Bagas, putus asa. Pilihanmu adalah, kamu mundur sepenuhnya dari urusan hukum Butanti dan Farel. Kamu tidak boleh membantu mereka dalam bentuk apapun. Kamu harus mengakui di depan hukum bahwa kamu telah lalai dan mengakui hak penuhku atas penarikan aset. Sebagai imbalannya, aku tidak akan menuntut ganti rugi darimu secara pribadi, dan aku akan memberimu pekerjaan di salah satu anak perusahaan kecilku, di posisi yang sangat rendah, sebagai karyawan biasa, jauh dari kekuasaan manajerial yang kamu nikmati selama ini. Citra menatap Bagas tajam. Ini adalah kesempatanmu untuk memulai hidup dari nol, tanpa embel-embel kekayaan palsu, dan tanpa pengaruh keluargamu. Ini adalah kesempatanmu untuk menjadi pria jujur yang aku harapkan. Bagas menatapnya, air mata mengalir lagi. Ia tahu tawaran ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari kehancuran total. Ia harus memilih antara loyalitas buta kepada ibu dan saudara yang serakah, atau kesempatan untuk membangun kembali hidupnya yang bermartabat. Aku memilihmu, Citra. Aku memilih untuk mundur. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku pengecut, ucap Bagas. Citra menghela napas. Pilihan yang tepat. Pak Rendra, siapkan semua dokumen pemisahan aset dan pengunduran diri Bagas dari proyek-proyek yang terikat denganku. Dia harus menandatanganinya malam ini. Dan pastikan Bagas memahami, jika dia melanggar janji ini, dia akan menghadapi gugatan multimiliar dariku. Citra melangkah pergi, meninggalkan Bagas sendirian di ruangan itu, ditemani Pak Rendra yang siap dengan tumpukan dokumen. Pengungkapan di tengah malam itu telah mencapai tujuannya. Bagas terkejut, Bagas hancur, dan yang terpenting, ia telah dipaksa untuk memilih sisi dan mengamankan posisi Citra dalam proses hukum yang akan datang. Citra tidak butuh suaminya, ia hanya butuh Bagas untuk menjadi saksi yang tidak berdaya atas kejatuhan keluarganya. Pesta pertunangan Farel dan kekasihnya seharusnya menjadi puncak kejayaan sosial bagi Butanti. Venue mewah itu dipenuhi oleh tamu-tamu papan atas, musik orkestra mengalun, dan Butanti bersinar dalam balutan perhiasan berlian yang ia banggakan. Mereka sedang menikmati sorak-sorai saat Farel dan tunangannya melakukan dansa pertama, yakin bahwa mereka telah sukses mempermalukan Citra di hari pernikahannya yang sepi. Namun, tepat pukul 15, beberapa jam setelah protokol Alpha 7 diaktifkan oleh Citra, suasana mulai berubah drastis. Tiba-tiba, musik berhenti. Butanti yang sedang tertawa bangga, langsung menoleh. Di tengah lantai dansa, manajer catering menghampiri Farel dengan wajah panik. Maaf, Tuan Farel, ada masalah serius. Pembayaran untuk catering hari ini, yang seharusnya masuk pukul 14, gagal total. Semua rekening kami memblokir transfer dari perusahaan Anda. Kami butuh pembayaran tunai sekarang juga, atau kami harus menarik semua makanan yang belum disajikan. Desak manajer itu, suaranya sedikit meninggi. Farel, yang terbiasa hidup tanpa masalah uang, tertawa meremehkan. Bodoh. Itu pasti kesalahan sistem bank. Pembayaran sudah diatur oleh ibu saya. Sekarang, minggir. Namun, tak lama kemudian, datanglah manajer gedung. Wajahnya sama paniknya. Nyonya Tanti, kami baru saja menerima notifikasi legal yang mengejutkan.
Properti yang Anda jaminkan untuk sewa tempat ini sedang dalam proses sita oleh pihak ketiga. Jika Anda tidak melunasi sewa gedung dalam 1 jam ke depan dengan dana yang sah, kami akan menghentikan acara dan meminta semua tamu keluar. Wajah Bu Tanti langsung memucat. Ia menarik Farel ke sudut ruangan. Apa-apaan ini, Farel? Semua uang kita kenapa? Cepat hubungi Bagas. Ini pasti ulah anak bodoh itu. Farel mencoba menghubungi Bagas, tetapi hanya mendapat nada sambung. Ia juga mencoba membuka rekening bank pribadinya di ponsel, namun layar hanya menampilkan notifikasi merah, akun dibekukan sementara atas perintah penegak hukum. Mobil sport Farel yang terparkir di depan venue pun didatangi oleh petugas dari perusahaan leasing yang menuntut penarikan segera, menarik perhatian para tamu. Kekacauan itu menyebar seperti api. Gosip berbisik di antara para tamu VIP, keluarga Tanti bangkrut. Ada masalah besar dengan aset mereka. Dalam waktu singkat, pesta mewah itu berubah menjadi panggung drama yang memalukan. Bu Tanti, didorong oleh rasa malu dan amarah, akhirnya ingat. Semua masalah ini dimulai setelah ia mengirim pesan pada Citra. Citra, ini pasti wanita murahan itu, teriak Bu Tanti, histeris. Dia pasti melakukan sesuatu. Dia tidak tahu malu, dia mengganggu pesta penting Farel. Farel, yang kini menyadari bahwa kemewahan yang ia banggakan selama ini hanyalah fata morgana, memeluk ibunya. Bu, kita harus pulang. Kita harus cari tahu apa yang terjadi dengan Bagas. Semua yang kita punya, semua proyek, semua aset semuanya hilang. Bu, hilang dalam hitungan jam. Mereka berdua melarikan diri dari venue pertunangan yang kini dipenuhi kebingungan dan gosip, meninggalkan tamu-tamu dan Farel tunangannya dalam kebingungan. Mereka tidak lagi disanjung, tetapi menjadi tontonan. Mereka akhirnya menyadari, wanita yang mereka abaikan dan anggap remeh, Citra, adalah pemegang kunci finansial mereka. Dan kini, Citra telah memutar kunci itu hingga mereka terjebak dalam kebangkrutan yang memalukan. Rasa malu dan panik telah menggantikan kesombongan mereka. Mereka harus segera menemukan Bagas dan Citra. Setelah melarikan diri dari pesta pertunangan yang hancur, Bu Tanti dan Farel kembali ke rumah mewah keluarga dengan perasaan campur aduk antara amarah dan kepanikan. Mereka mengira rumah itu adalah satu-satunya tempat aman yang tersisa, namun begitu mereka melangkah masuk, keheningan yang mencekam menyambut mereka. Rumah itu gelap, sepi, dan yang paling mencolok, Bagas tidak ada di sana. Bagas pasti pengecut. Dia tahu ibunya dan adiknya dalam masalah dan dia melarikan diri. Teriak Bu Tanti, melempar tas tangannya ke sofa. Tiba-tiba, dari ruang kerja yang remang-remang, terdengar suara batuk yang tenang. Bu Tanti dan Farel terperanjat. Di sana, duduk dengan tenang di kursi kepala meja, di bawah lampu baca yang redup, adalah seorang pria berpakaian sangat rapi yang tidak mereka kenal. Di sebelahnya, berdiri seorang asisten dengan tas berkas yang tebal. "Selamat malam, Nyonya Tanti, Tuan Farel." "Saya Pak Rendra," sapa pria itu tanpa basa-basi. Bu Tanti menyipitkan mata. "Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk rumah kami? Apakah Anda pengacara Bagas? Katakan padanya untuk segera menelepon saya." Pak Rendra tersenyum tipis. "Saya bukan pengacara Tuan Bagas. Saya adalah kuasa hukum Nona Citra. Dan saya di sini atas undangan beliau." Mendengar nama Citra, amarah Bu Tanti meledak. "Dasar wanita jalang. Aku tahu ini ulahnya. Katakan pada Citra untuk mengembalikan semua uang kami. Kami akan membatalkan pernikahan itu sekarang juga, dan dia akan menyesal telah menyentuh aset keluarga kami." Pak Rendra tidak gentar. Ia memberi isyarat kepada asistennya, yang kemudian meletakkan 2 amplop besar di atas meja. "Nyonya, Tuan," ujar Pak Rendra, suaranya mengandung otoritas yang dingin. "Mengenai pembatalan pernikahan, Anda sudah terlambat. Nona Citra telah lebih dulu mengajukan gugatan pembatalan nikah dan memutus hubungan dengan putra Anda. Dokumen di amplop pertama adalah salinan gugatan tersebut." Bu Tanti meraih amplop itu dan merobeknya terbuka. Matanya bergerak cepat membaca nama-nama di dokumen legal tersebut. Rasa malu, karena Citra yang bertindak lebih dulu, bercampur dengan ketakutan atas pengakuan hukum Bagas yang tercantum di sana. "Dan amplop kedua," lanjut Pak Rendra,
tidak memberi waktu Bu Tanti untuk bernapas, adalah surat peringatan hukum terkait masalah finansial yang sedang menimpa Anda. Farel yang sedari tadi gemetar, segera meraih amplop kedua. Pak Rendra menjelaskan dengan detail, tanpa emosi, mengenai protokol Alpha 7 yang telah diaktifkan. Ia menjelaskan bagaimana Bu Tanti dan Farel selama ini menikmati aset yang secara beneficial ownership dimiliki oleh perusahaan C Capital Group milik Citra. Anda semua, Nyonya dan Tuan, telah menandatangani perjanjian yang melarang penyalahgunaan aset tersebut. Menggunakan aset yang diagunkan untuk membiayai pesta pertunangan alih-alih membayar pinjaman, dan yang paling parah, bersekongkol untuk mempermalukan pemegang modal terbesar Anda, adalah pelanggaran kontrak yang fatal, jelas Pak Rendra. Penyitaan properti dan pembekuan rekening yang Anda alami adalah tindakan legal untuk menarik kembali modal yang telah disalahgunakan. Farel ambruk di kursi. Jadi, kami tidak kaya? Semua ini palsu? Kalian kaya karena trust dan grace dari Nona Citra. Dan kalian melanggar trust itu, tegas Pak Rendra. Dan perlu saya tambahkan, Tuan Bagas telah menandatangani surat pernyataan yang mengakui kelalaiannya dalam mengelola aset ini, dan memilih untuk mundur sepenuhnya dari semua klaim keluarga ini. Ia telah membuat pilihan. Pengungkapan itu adalah pukulan telak. Bu Tanti dan Farel tidak hanya kehilangan uang mereka juga kehilangan anak yang menjadi tumpuan harapan mereka. Mereka menyadari, wanita yang mereka cemooh hanya beberapa jam yang lalu, adalah wanita yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Bu Tanti menatap Pak Rendra dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Citra, dia benar-benar iblis. Kenapa dia melakukan ini pada kita? Nona Citra ingin mengajarkan satu pelajaran penting. Harga diri tidak dapat dibeli, dan penghinaan yang Anda berikan kepada seseorang dapat kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Nona Citra menuntut Anda mengosongkan rumah ini dalam waktu 48 jam. Kata Pak Rendra, berdiri. Ini adalah rumah yang dibeli menggunakan skema pinjaman C Capital. Sekarang, rumah ini kembali kepada pemilik asetnya. Pak Rendra meninggalkan pasangan ibu dan anak itu dalam kegelapan dan keputusasaan. Bu Tanti dan Farel, dikelilingi oleh kemewahan rumah yang tidak lagi menjadi milik mereka, akhirnya menyadari bahwa SMS mendesak yang Citra abaikan adalah lonceng kematian bagi kehidupan mewah mereka. Mereka telah ditukar, dicampakkan, dan dihancurkan oleh wanita yang berani mereka sebut wanita murahan. 2 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan sunyi itu dan konfrontasi legal yang dramatis. Proses pembatalan nikah Citra dan Bagas telah selesai secara hukum, membebaskan Citra dari ikatan yang hanya bertahan beberapa jam. Citra kini kembali sepenuhnya menjadi wanita lajang, tetapi ia bukan lagi hanya seorang konsultan senior yang mandiri. Ia adalah CEO di balik C Capital Group, kerajaan bisnis yang kini ia kelola secara terbuka dan tanpa penyamaran. Kehidupan baru Citra, mahkota kekuasaan. Citra menjalani hidupnya di puncak kekuasaan dan ketenangan. Berkat langkah hukumnya yang tegas, Citra tidak hanya mendapatkan kembali semua aset yang sempat disalahgunakan, tetapi juga membersihkan perusahaannya dari mitra-mitra yang tidak loyal. Ia kini fokus pada ekspansi global, didukung penuh oleh Ayu, sahabat setianya, dan Pak Rendra, kepala hukum yang sangat loyal. Apartemen pribadinya yang tersembunyi telah menjadi kantor pusat kreatifnya. Ia jarang muncul di hadapan publik, mempertahankan aura misterius yang justru meningkatkan prestise perusahaannya. Ironisnya, kegagalan pernikahannya telah memberinya kebebasan finansial dan emosional sejati. Tidak ada lagi drama keluarga, tidak ada lagi tuntutan kepalsuan. Ia hidup dikelilingi oleh profesionalisme dan rasa hormat yang tulus. Pernikahan yang gagal itu telah mengajarkannya bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mandiri, bukan kemampuan untuk berkompromi demi cinta buta. Suatu sore, Citra sedang melihat laporan keuangan di kantornya. Ia melihat nama Bagas tercantum dalam daftar gaji karyawan tingkat rendah di salah satu anak perusahaannya, persis seperti yang ia janjikan. Bagas menerima gaji yang sangat pas-pasan, cukup untuk hidup sederhana. Citra tahu Bagas sedang membangun hidupnya dari nol, membayar harga untuk kepengecutannya. Citra tidak menaruh dendam, hanya pelajaran yang keras. Penyesalan keluarga Bagas, hilangnya segalanya. Di sisi lain kota, kehidupan Bu Tanti dan Farel telah runtuh total. Setelah diusir dari rumah mewah yang ternyata bukan milik mereka,
Bu Tanti terpaksa menjual perhiasan dan barang-barang mewah yang tersisa untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Farel, yang seumur hidup hanya tahu cara memamerkan kekayaan, kini harus bekerja serabutan. Ia gagal mempertahankan tunangannya, yang segera meninggalkannya begitu skandal kebangkrutan keluarga itu terungkap. Bu Tanti, yang dulunya adalah ratu sosialita, kini harus mengantre di pasar tradisional. Ia sering melihat mantan teman-temannya yang pura-pura tidak mengenalnya. Rasa malu dan penyesalan menjadi makanan sehari-hari. Ia sering merenungkan kembali hari pernikahan Citra yang ia abaikan. Jika saja ia hadir, jika saja ia tidak mendukung Farel, jika saja ia menghargai Citra, semua ini tidak akan terjadi. Namun, penyesalan itu bercampur dengan amarah, karena ia masih menyalahkan Citra sebagai iblis yang mencuri kekayaan mereka. Suatu ketika, Farel bekerja sebagai pengantar barang. Ia tidak sengaja berpapasan dengan sebuah mobil yang sangat mewah, yang dikemudikan oleh seorang pengemudi pribadi. Di kursi belakang, ia melihat sosok Ayu, sahabat Citra, yang terlihat elegan dan sukses. Farel segera menundukkan kepala, takut dikenali. Kontras kehidupan yang ia saksikan itu sangat menyakitkan. Wanita yang dulu ia remehkan kini melaju di atas mobil mewah, sementara ia harus berjuang hanya untuk membeli bensin motor bututnya. Bu Tanti mencoba menghubungi Bagas berulang kali, memohon bantuan dan menuntut uang. Namun, Bagas, yang kini hidup mandiri dan jauh dari pengaruh ibunya, selalu menolak. Bu, aku tidak punya apa-apa lagi. Citra memberiku kesempatan untuk memperbaiki hidupku sendiri, bukan untuk kembali ke lubang hitam kebohongan. Kita harus menerima konsekuensinya, kata Bagas suatu kali dalam sebuah panggilan telepon singkat, suaranya dipenuhi ketegasan yang tidak pernah dimiliki di masa lalu. Penolakan Bagas adalah pemutus terakhir bagi Bu Tanti. Ia menyadari bahwa bukan hanya harta, tetapi juga putranya yang setia, telah hilang karena keserakahannya. Penyesalan Farel dan Bu Tanti semakin mendalam ketika mereka melihat berita di televisi tentang donasi besar-besaran yang diberikan oleh C Capital Group untuk pembangunan sosial, sebuah perusahaan yang dikepalai oleh Citra, wanita yang mereka anggap tidak selevel. Mereka akhirnya mengerti bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk hidup makmur dan dihormati, semua karena memilih arogansi di atas kebaikan. Citra kini adalah legenda bisu yang kisahnya akan selalu menghantui mereka. 2 tahun setelah kekacauan itu, Citra merayakan hari jadi C Capital Group di atas penthouse pribadinya. Ruangan itu dipenuhi oleh para investor, rekan bisnis terkemuka, dan Ayu, sahabatnya yang kini menjabat sebagai direktur strategi. Citra, mengenakan gaun yang anggun, tampak bersinar, bukan karena gemerlap berlian, tetapi karena aura kemandirian dan kesuksesan yang tulus. Di tengah sorak-sorai perayaan, Citra melakukan pidato singkat. Ia tidak pernah menyebutkan nama Bagas, Bu Tanti, atau Farel, tetapi setiap orang yang tahu kisahnya, terutama para kolega yang dulu diundang ke pernikahan sepinya, mengerti bahwa pidato ini adalah sebuah perayaan atas harga diri yang dimenangkan. Saya belajar bahwa membangun sebuah kerajaan membutuhkan lebih dari sekadar modal. Ia membutuhkan keberanian untuk tidak pernah membiarkan martabat Anda menjadi harga yang bisa ditawar, ujar Citra, suaranya tenang dan penuh otoritas. Di hari yang seharusnya menjadi awal kebersamaan, saya memilih untuk menjadikan hari itu sebagai akhir dari kepura-puraan dan awal dari kebebasan sejati. Kehidupan Citra adalah bukti nyata dari ucapannya. Ia kini dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di industri, model kesuksesan yang dibangun di atas kejujuran dan strategi cermat. Mahkota yang ia kenakan bukanlah mahkota pengantin, melainkan mahkota kekuasaan dan kemandirian yang ia raih dengan perjuangannya sendiri. Pernikahannya yang gagal hanya menjadi catatan kaki yang membuktikan bahwa ia tidak pernah takut untuk meninggalkan apapun yang merendahkannya. Di sisi lain kota, Bu Tanti dan Farel mencapai titik terendah dari penyesalan mereka. Mereka kini tinggal di sebuah kamar kontrakan yang sempit, jauh dari kemewahan dan kehormatan yang pernah mereka nikmati. Farel bekerja sebagai buruh kasar, sementara Bu Tanti sesekali mencoba menjual barang-barang rongsokan di pasar loak. Suatu malam yang dingin, Bu Tanti menemukan foto lama pernikahan Bagas dan Citra yang terselip di dalam buku. Ia melihat kursi-kursi kosong itu, dan air matanya tumpah bukan lagi karena amarah, melainkan karena penyesalan yang tulus. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita yang ia anggap rendah adalah satu-satunya sumber kemakmuran yang pernah mereka miliki.
Dia ingat SMS mendesak yang Citra abaikan, dan kini ia mengerti mengapa Citra hanya tersenyum. Itu adalah senyum kemenangan atas keangkuhan mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Rumah, status, uang, dan yang paling menyakitkan, kasih sayang Bagas. Bagas memang hidup sederhana sebagai karyawan, tetapi ia hidup dalam ketenangan dan kejujuran, hal yang tidak pernah didapatkan Bu Tanti dalam kemewahannya. Bagas telah menemukan harga diri yang hilang, berkat tamparan keras dari Citra. Bu Tanti akhirnya menerima nasibnya. Ia menyadari bahwa kemewahan yang ia kejar tidak pernah bisa memberinya kedamaian. Ia tidak lagi mencari Citra atau Bagas, membiarkan mereka hidup tenang. Kehidupan baru mereka penuh kesusahan, tetapi penuh pelajaran. Citra memenangkan segalanya, harga dirinya, kekuasaannya, dan ketenangan batinnya. Ia tidak butuh pria manapun untuk memvalidasi nilainya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang diabaikan dan dipermalukan memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada yang bisa dibayangkan oleh para penghinanya. Kursi kosong di pernikahannya telah terisi penuh oleh takdir yang baru, yang jauh lebih berharga. Jangan pernah meremehkan martabat seseorang. Harga diri yang diinjak-injak akan kembali menuntut keadilan dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang bisa Anda bayangkan.